Baiklah, saya akan menjelaskan tentang tugas akuntansi. Latihan 18.1. PT Aster memiliki pendapatan sebelum pajak dalam laporan laba rugi 2015 sebesar 500 juta. Informasi terkait PT Aster untuk menghitung kewajiban pajaknya adalah pendapatan dividen yang dikenai pajak final sebesar 50 juta, depresiasi menurut pajak lebih besar 5 juta, besar kredit pajak atau pajak dibayar di muka sebesar 70 juta, tarif pajak sebesar 25%. Itulah pajak terutang atas PT Aster pada 2015 dan buatlah jurnal yang harus dibuat untuk mencatat pajak terutang tersebut. Laba sebelum pajak 500 juta. Pembedaan temporer, beban depresiasi 5 juta dan pembedaan kena pajaknya 5 juta. Total pembedaan temporer 5 juta, perbedaan dividen final 50 juta, total pembedaan permanen 50 juta. Penghasilan kena pajak laba sebelum pajak ditambah dengan total pembedaan temporer dan ditambah total pembedaan permanen sebesar 555 juta dan pajak terutang dalam satu tarif fiskal 555 juta dikali dengan 25% dapat 138.750.000. Pajak tangguhan. Pajak kini karena penghasilan final 50 juta. Totalnya 138.750.000 dikurang dengan 5 juta dan pembedaan kena pajak itu dan ditambah dengan 50 juta sama dengan 182.500.000. Jurnalnya beban pajak penghasilan 138.750.000, utang PPh badan 138.750.000. Beban pajak penghasilan kini 50 juta dan pajak dibayar di muka dikredit 50 juta. Aset pajak tangguhan 5 juta dan dikredit liabilitas pajak tangguhan 1.250.000. Pendapatan pajak tangguhan 3.750.000. Itu selanjutnya 18.2. Informasi terkait PT Kantir pada 2 Januari 2015 membeli aset tetap senilai 480 juta untuk tujuan pakai aset tersebut didepresiasi selama 4 tahun tanpa nilai sisa untuk tujuan akuntansi. Aset tetap tersebut disusun selama 5 tahun dengan nilai sisa 80 juta. Tarif pajak yang berlaku sebesar 25%. Pada tahun 2021, aset tersebut dijual dengan seharga 100 juta. Hitunglah pajak tangguhan dengan jurnal yang dibuat atas pengakuan pajak tangguhan pada tahun 2015, 2019, dan 2021. Beban depresiasi akuntansi 2015 itu 96
juta dari 100 juta tadi kan 4 tahun jadinya 96 juta 2015 beban depresiasi pajak 120 juta. Perbedaan laba akuntansi dan pajak laba akuntansi lebih tinggi 24 juta. Liabilitas pajak tangguhan 24 juta. Liabilitas pajak tangguhan 6 juta. Beban pajak tangguhan 6 juta. Perbedaan nilai aset tetap akhir 24 juta. Di tahun 2016 beban depresiasi pajak 120 juta. 2017 juga seperti itu, 2018 juga dan totalnya 480 juta. Selanjutnya pembedaan laba akuntansi dan pajak akuntansi lebih tinggi. 2015 24 juta, 2016 4 juta, 2017 24 juta, 18 24 juta dan 2019 96 juta. Liabilitas pajak tangguhan 2015 6 juta, 2016 12 juta naik dan 2017 18 juta dan 2018 24 juta. Beban pajak tangguhan 6 juta 2015, 2016 6 juta, 2017 6 juta dan 2018 6 juta. Pembedaan nilai aset tetap akhir 2015 24 juta naik jadi 48 juta dan 2017 72 juta, 2018 96 juta. Beban pajak tangguhan diakui sebagai 25% dikali 24 juta sama dengan 6 juta. Maka jurnal yang dibuat selama 4 tahun atas pembedaan laba akuntansi tersebut beban pajak tangguhan 6 juta dan dikredit liabilitas pajak tangguhan 6 juta. Pendapatan pajak tangguhan akan mengurangi beban pajak kini. Tahun 2019 beban pajak akan lebih kecil dibandingkan dengan pajak kini. Yaitu liabilitas pajak tangguhan 24 juta, pendapatan pada pendapatan pajak tangguhan 24 juta. Selanjutnya 18.3 PT Anggrek pada 2015 mengakui beban garansi sebesar 20 juta. Beban tersebut menurut pajak diakui sebesar 4 juta di tahun 2015, 8 juta di tahun 2016, dan 8 juta pada tahun 17. Itulah pajak tangguhan dan jurnal dibuat atas pengakuan pajak tangguhan pada tahun 2015, 2016, dan 2017. Beban garansi akuntansi 20 juta di tahun 2015. Beban garansi pajak 4 juta. Perbedaan laba akuntansi dan pajak. Laba akuntansi lebih rendah sebesar 16 juta. Selisih dari beban garansi dan akuntansi dan beban garansi pajak. 16 juta dikali dengan 25% menghasilkan 4 juta dan liabilitas garansi 16 juta. 2016 8 juta dan 8 juta tersebut dikali dengan 25% dapat 2 juta. 2 juta ini didapatkan dari 2015
Itu 2 juta dikurang 4 juta menghasilkan 2 juta. 2016 itu 8 juta. 8 juta dari kali 25% menghasilkan 2 juta di 2017. Menurut akuntansi akan diakui beban garansi sebesar 20 juta, sedangkan menurut pajak akan diakui beban garansi sebesar yang telah dibayar 4 juta, sehingga terdapat perbedaan laba sebesar 16 juta, di mana perbedaan laba tersebut dikalikan dengan tarif pajak 5%. Jurnalnya, aset pajak tangguhan aset pajak tangguhan 4 juta. 4 juta dan pendapatan pajak tangguhan 4 juta. Pada tahun 2015, laba menurut akuntansi lebih kecil. Pada tahun 2016 dilakukan pembayaran garansi 8 juta sehingga liabilitas pajak tangguhan berkurang sehingga bersaldo 8 juta. Maka jurnal liabilitas garansi 8 juta, kas 8 juta, pada kas 8 juta. Beban pajak tangguhan 4 juta, aset pajak tangguhan 4 juta. Saldo liabilitas pajak tangguhan 1.500.000 pada akhir tahun 2016 akan diselesaikan pada tahun 2017 dengan pembayaran garansi sebesar 8 juta. Jurnalnya itu liabilitas garansi 8 juta, pada kas 8 juta, beban pajak tangguhan 4 juta, aset pada pajak tangguhan 4 juta. Pada akhir tahun 2017, pembedaan tersebut akan diselesaikan semuanya sehingga saldo liabilitas garansi pajak tangguhan juga bersaldo 0. Selanjutnya 18.4. PT Mawar pada tahun 2015 memiliki beberapa informasi berikut terkait dengan perhitungan penghasilan saldo awal aset pajak tangguh. Saldo awal aset pajak tangguhan sebesar 10 juta, kredit pajak yang dicatat sebagai pajak dibayar di muka sebesar 180 juta, laba sebelum pajak 800 juta, beban depresiasi menurut akuntansi 1.120 juta, sedangkan menurut pajak sebesar 160 juta. Beban pensiun menurut akuntansi 60 juta, menurut pajak sebesar 40 juta. Beban sumbangan menurut tujuan pajak tidak boleh dibebankan sebesar 10 juta. Pendapatan sewa yang dikenakan pajak final 10% sebesar 30 juta. Tarif pajak berlaku 25% pada 2015. Buatlah rekonsiliasi fiskal sederhana untuk menghitungkan penghasilan kena pajak dan terutang, hitunglah pajak tangguhan. Buatlah jurnal untuk mengakui pajak kini dan pajak tangguhan pada 2015. Laba sebelum pajak 2015 800 juta. Pembedaan temporer. Beban depresiasi 40 juta.
beban garansi, total pembedaan temporer 40 juta, perbedaan permanen, beban sumbangan 10 juta, beban pensiun 20 juta, penghasilan sewa final 10 juta, total pembedaan 50 juta, penghasilan kena pajak, laba sebelum pajak ditambah total pembedaan temporer ditambah dengan total perbedaan yaitu 980 juta. Pajak terutang dalam satu tahun fiskal yaitu 250 juta, pajak tangguhan 30 juta, pajak kini karena penghasilan final 30 juta, 250 juta sama dengan 250 sama dengan 190 juta. Liabilitas pajak tangguhan diakui sebesar 25% kali 4 juta sebesar 10 juta. Beban pajak kini gabungan pajak terutang dalam satu fiskal ditambah pajak atas penghasilan yang dikena pajak final 220 juta ditambah 30 juta sebesar 250 juta. Total beban pajak entitas penjualan beban pajak kini dan pajak tangguhan sebesar 220 juta dikurang 30 juta sebesar 190 juta. Pajak tangguhan 40 juta dikurang 10 juta 30 juta. Maka jurnal mengaku pajak kini dan pajak tangguhan tahun 2015 beban pajak penghasilan 30 juta pada pajak dibayar di muka 30 juta. Aset pajak tangguhan 30 juta dan liabilitas pajak tangguhan pada kredit 10 juta, pendapatan pajak tangguhan pada kredit 20 juta. Beban pajak penghasilan 220 juta dan pajak dibayar di muka asuransi PPh 25 ada kredit 180 juta, pajak dibayar di muka PH 23 yaitu pada kredit 40 juta. Selanjutnya 18.5. PT Lili pada tahun 2015 mengalami kerugian sebesar 2.500.000.000. Entitas tidak memiliki pembedaan temporer dan permanen sehingga laba akuntansi sama dengan laba kena pajak. Entitas pada 2016 mencatat laba sebelum pajak sebesar 500 juta, tahun 2017 sebesar 1 miliar, tahun 2018 sebesar 1 miliar 600 juta, tarif pajak yang berlaku 25%, bagaimana jurnal yang dibuat dan pengakuan pajak kini dan pajak tangguhan PT Lili tahun 2015 dengan tahun 2018. Laba atau rugi sebelum pajak sebesar sudah di pada soalnya 600 pendapatan pajak tangguhan sebesar 625 juta. Total beban pajaknya 650 juta. Rugi setelah pajak 1.875 juta. Dan aset pajak tangguhan 625 juta. 2016 500 juta. Beban pajak tangguhan 125 juta. Total beban pajak
125 juta dan laba setelah pajak 375 juta, yaitu 850. Aset pajak tanggungannya 850 juta. Di 2017 1 miliar. Beban pajak tangguhan 250 juta. Total beban pajaknya 250 juta. Laba setelah pajak 750 juta. Aset pajak tangguhan 2017 250 juta. 2018 1 miliar 600 juta. Beban pajak kini 600 juta, beban pajak tangguhan 250 juta, dan total beban pajak 850 juta, dan laba setelah pajak 1 miliar 700 juta. Jurnal 2015 aset pajak tangguhan 625 juta, pendapatan pajak tangguhan pada kredit 605 juta. 2016 beban pajak tangguhan sebesar 125 juta, aset pajak tangguhan pada kredit 125 juta. Beban pajak tangguhan 600 juta, pada aset pajak tangguhan 600 juta. 2018 beban pajak tangguhan 250 juta, beban pajak kini 600 juta, dan aset pajak tangguhan 250 juta dan kredit pada kredit dan utang PPh pada kredit sebesar 600 juta. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.